yang ikut digital kemarin. Yang kemarin ikut ya? Iya. Iya. Kemarin nama bukunya apa ya Mbak? Reparenting Journey. Reparenting Journey. Ya. Menarik banget. Dan ya untuk teman-teman di GSC yang kemarin ikut Digitalk itu bisa banget dapat free membership Mbak ya. Oke, ya, udah 15 trial. 1 bulan free trial. 1 bulan free trial. Dijamin nanti betah ya. Oke, udah 15.35. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di GSC semua. Selamat sore, selamat hari Jumat. Nggak terasa udah mau weekend lagi ya besok. Dan semoga teman-teman di GSC dalam keadaan sehat walafiat juga. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan juga ya teman-teman di GSC ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bergabung di acara Meet the DJSian Live untuk hari ini. Untuk teman-teman DJSian yang udah baca announcement dan lihat di grup juga, seperti yang kita tahu, untuk hari ini itu temanya How to See Challenges as Opportunities. Jadi seringkali nih kita misalkan dihadapi dengan challenge-challenge yang tidak terduga, atau ada tiba-tiba disuruh kerjain sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah kerjain, terus kita biasanya mungkin kita langsung refleks kita yang pertama adalah, duh takut nih, gue belum pernah megang kerjaan itu sebelumnya dan sebagainya. Tapi di sini di Meet the DJSian kali ini kita akan sharing-sharing bareng Bu Francisca selaku, halo Bu Siska udah bergabung dengan kita sore hari ini. Thank you Bu Siska udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Di Meet the DJSian kali ini, dan kita akan kulik-kulik nih perjalanan karir Bu Siska, dan kita juga akan belajar juga gimana sih untuk merubah mindset kita untuk ngelihat challenge-challenge yang ada di depan kita dijadikan sebagai opportunities yang bagus banget buat mengembangkan diri kita gitu ya. Bu Siska, apa kabar hari ini? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Apa kabar Anis? Oh harus, kalau enggak nanti saya cranky kan, kasihan teman-teman kan kalau saya cranky. Olahraga apa hari ini Bu? Hari ini aku strength training sejam. Habis itu jalan kaki sebentar terus udah mulai kerja deh. Oke, di record di Strava kan Bu ya, jalan kakinya ya? Di record di Strava. Cuman kayaknya udah kalah sih, udah ada pemenang. Kayaknya yang jalan kaki luar biasa loh, seminggu langsung ada pemenang 3 orang. Ya. Keren sekali. Buat teman-teman yang belum di record nih, udah jalan-jalan santai tapi belum di record di Strava, boleh banget karena nanti langsung masuk di virtual DAB Walk ya. Oke, Bu Siska, sebelum aku tanya-tanya nih Bu, tentang perjalanan karir Ibu dan gimana Ibu lihat challenges as opportunities nih Bu ya. Sebelumnya aku mau bacain, izin Bu, mau bacain pengalaman-pengalaman Ibu nih yang banyak banget ya. Dan itu berarti ketahuan orangnya udah tua sih, Miss, kalau banyak pengalaman kerja. Justru banyak Bu ininya, jam terbangnya dong. Bu, tapi mohon dikoreksi kalau aku ada yang keskip ya Bu ya. Oke. Yang pertama, karir Bu Siska yang pertama kali Bu Siska itu jadi PPIC intern di PT Lotto Indonesia, bener ya Bu ya? Intern dulu di awal karirnya, kemudian Bu Siska juga sempat di Kompas Gramedia, cukup lama juga ya Bu, hampir 6 tahun ya? 9 tahun, karena itu yang si PT Graha Kerindo Utama itu tadinya juga Kompas Gramedia, yang tisu pesta itu. Jadi part of Kompas Gramedia, cuman dia baru dijual tuh tahun 2019 ya. Oh, 2019 dia pisah ya? Dia dijual, jadi udah nggak part lagi di situ. Ya, terusin. Terus Ibu juga pernah akhirnya di yang tadi Graha Kerindo ya Bu ya? Iya. Kemudian Ibu masuk deh ke kita nih, yang dulunya Indosat Ibu ya, Indosat di banyak banget posisinya Ibu ya. Sempat jadi project control juga,
sempat jadi Business Strategy Development juga, sempat jadi Division Head IT juga ya Bu ya, selama hampir 6 tahun juga ya Bu ya? Hampir 6 Tahunan. tahun. Sampai akhirnya Ibu juga sempat di PT Global Sport Investment itu perusahaan apa ya Bu? Itu perusahaan yang bergerak di bidang olahraga ya. Jadi di situ ada coaching, ada physiotherapist sama nutrition. Oke. Nah, jadi saya pernah ceritanya mengejar passion, tapi ternyata tapi ternyata jalannya menuntun ke tempat yang lain lagi gitu. Di situ Ibu Vice President Director, habis itu Ibu sempat di consultant juga ya Bu ya? Iya. Di 3V Consultant, Solution Wizard, kemudian pada akhirnya sampailah di titik sekarang ya Bu ya, sebagai Project Controller and Head of Human Capital Communication. Oke. Bu, ini beragam sekali ya dari industrinya yang beda-beda juga, posisinya juga beda-beda juga. Nah, aku langsung kulik-kulik nanya-nanya ke Ibu ya Bu. Silakan. Di mana karir Ibu, satu pengalaman yang selama karir Ibu yang benar-benar berkesan, yang di mana-mana selalu Ibu jadiin bahan cerita utama, itu bisa ceritain nggak Bu? Ada 2 ya. Jadi ketika saya mengawali karir di korporasi itu di Kompas Gramedia tahun 2003 akhir ya. Jadi 2003 akhir 2004 itu belajar dunia kerja yang sesungguhnya gitu ya, karena waktu itu saya posisinya masih mahasiswa S2 yang lagi bikin tesis gitu. Kemudian ada proyek di sana bikin satu strategi HR bantuin dosen sekalian nyari data gitu ya. Di situ saya baru berkenalan dengan ritmenya gimana sih korporasi. Walaupun memang korporasi yang saya ampiri pertama adalah korporasi lokal, tetapi banyak sekali yang bisa dipelajari gitu ya di sana ya. Sebagai lulusan S2 kala itu, yang ceritanya sok tahu soal strategi manajemen gitu ya, begitu saya mulai kerja itu ternyata patah semua teorinya. Gitu. Jadi antara teori dan praktek itu memang sangat berbeda dan implementasinya pun sangat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Nah itu untuk saya dapat mentor-mentor yang luar biasa waktu itu dan dapat kesempatan selama hampir 9 tahun di Kompas Gramedia itu untuk belajar dengan orang-orang hebat dan dipercayakan di berbagai juga posisi gitu. Jadi yang pertama saya awali karir saya dari namanya staff LMM ya, itu lembaga mutu manajemen. Saya kerjain ISO. Jadi hal pertama yang saya mastering di sana adalah bikin SOP. Yang benar tuh gimana? Nah, makanya kebawa kayaknya sampai sekarang ya. Struktur bekerja, SOP-nya gimana, harus rapi, itu adalah pelajaran pertama yang saya dapat ketika kerja. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjadi sekretaris sekretaris board ya. Jadi sekretaris board itu saya nempel sama CEO-nya Kompas Gramedia, CEO Group, kemudian dibawa di setiap meeting board. Jadi waktu itu saya saya belum manager, mungkin masih supervisor atau senior staff lah ya. Cupu banget, nggak ngerti apa-apa, tapi dipaksa untuk mendengarkan hal-hal strategi, kemudian merumuskannya menjadi satu rumusan action points yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu direksi pada waktu itu. Selain dipercayakan itu, saya 2 kaki juga untuk ngurusin organizational development dan talent management. Nah, di situ saya bersama dengan teman-teman gitu ya, satu tim itu mengimplementasikan balance scorecard tahun 2006. Dan saya bangga banget karena sampai hari ini legacy itu masih berjalan di Kompas Gramedia. Jadi dari mulai setting awal, saya ikut bidanin ya, meeting segala macam, sampai saya hamil 9 bulan aja masih ikutan meeting implementasi balance scorecard gitu. Dan itu pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga, dan senang banget ketika tahu bahwa sistem yang dulu saya ikut di dalamnya untuk implementasi itu masih terus dibawa sampai hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika saya dapat kesempatan untuk
menjadi division head di IT. Karena teman-teman tahu saya nggak punya background IT. Jadi ceritanya, karena waktu itu di project controller, saya waktu itu masih report ke Pak Alex ya, itu diminta untuk membuat satu forum yang menyinergikan antara teman-teman komersial, dalam artian ini bisnis, dengan IT, dengan BI, dan dengan finance. Gitu. Kebetulan chairman-nya adalah waktu itu group head dari business intelligence-nya kami. Saya diminta untuk menjadi co-chairman di situ. Jadi memang banyak sekali terlibat dengan teknologi, implementasi project, dan kawan-kawan. 2 tahun saya ada di sana, kemudian saya diminta Pak Alex untuk bantu deh di teknologi gitu ya. Saya ingat banget ketika pertama kali saya diinterview sama Ibu Hervini, CTO waktu itu, saya bilang saya nggak punya background IT, Bu. Gimana ya saya bisa ada di IT ya? Walaupun emang itu nanti ngerjainnya program manajemen gitu, nggak ngoding, nggak apa sih, tapi tetap you have to know the nature of pekerjaan kita kan sebenarnya kan. Tapi satu hal yang Bu Hervini waktu itu bilang, IT is very logical, jadi kalau lu mau belajar, pasti bisa. Dan lo pasti bisa. Kemudian saya berpikir orang lain begitu yakin saya bisa, kenapa saya nggak yakin bisa ya? Berarti I have to try it gitu ya. Lalu ketika 1 hari sebelum pindah ke IT, saya dipertemukan dengan atasan saya, waktu itu Pak Hardi Tanuwijaya, atasan saya gitu ya. Beliau yang banyak ngajarin saya tuh soal flow proses di IT itu gimana sih untuk delivery gitu ya. Jadi banyak sekali belajar dengan beliau, dari mulai divisi saya isinya cuma 1 orang, sampai kemudian 3,5 tahun kemudian, ketika saya tinggal itu sudah ada sekitar 25 orang untuk seluruh streams. Dan saya bahagia karena teman-teman ketika saya tinggal sudah punya flow dan bisa jalan, gitu ya. Tapi itu semua memang nggak terlepas dari keinginan kita untuk being the best version of ourselves, mau belajar, nggak malu bertanya, gitu ya. Kemudian embracing keadaan itu dengan selalu being positive, bahwa challenge apapun itu pasti bisa, pasti ada caranya. Asal kita mau ngadepin, gitu ya. Asal kita mau ngadepin, kemudian mau cari cara bareng dan nggak malu untuk being responsible atas apapun yang memang dipercayakan pada kita. Itu sih, Nis. 2 itu sih yang paling berkesan ya sepanjang berapa? Hampir 20 tahun saya bekerja. Gitu. Bu, waktu ibu dipanggil sama mohon maaf siapa Bu tadi Bu? Bu Hervini. Bu Hervini ketika Bu Siska pegang head, jadi ya head IT. Sedangkan ibu benar-benar nggak ada background IT. Itu rasanya gimana Bu? Ibu responsnya langsung gimana, dan pada akhirnya gimana ibu bisa akhirnya responsnya langsung saya iyain. Karena saya nggak, saya langsung iyain, saya nggak pakai mikir. Karena opportunity kayak gitu kan memang jarang ya, cepet datang di depan mata gitu kan. Tapi habis itu iya dengan ngeri-ngeri sedap ya. Ini gimana ya, challenge-nya lumayan gede. Karena saya mesti ngerapiin waktu itu adalah gimana kita tahu lead time delivery dari orang request produk ke IT sampai kemudian di deliver dan bisa dijual di pasar. Jadi selama beberapa tahun itu chaos. Jadi ada orang yang masukin bisa langsung keluar karena memang dia kenal sama orang-orang IT, tapi ada orang yang begitu masuk ke IT pun terus tuh produk nggak tahu kemana, hilang aja. Bisa sampai setahun tuh belum di-deliver. Itu bisa seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak ada yang nge-track, nggak ada yang ngeliatin ini udah sampai mana flow prosesnya. Kenapa belum jadi? Ada masalah apa? Kayak gitunya yang itu yang pertama kali saya beresin bersama dengan Pak Hardi. Jadi bantu Pak Hardi untuk beresin itu. Tuh saya ingat banget project pertama saya di IT namanya Swordfish Project. Ikan pedang tuh. Ikan pedang artinya babatin flow proses yang nggak efektif. Bikin flow proses yang efektif, ada PIC-nya, siapa yang bisa di-trace, kemudian ada report dan itu bisa dipertanggungjawabkan unitnya.
Itu nih. Kalau pada saat itu kan mungkin Ibu juga di titik itu udah cukup banyak juga sih ya Bu ya pengalamannya. Tapi pernah nggak sih Bu di awal karir Ibu, nih aku pengen minta pendapat Ibu juga karena aku baru mengawali karir aku juga. Momen ketika dikasih kerjaan yang benar-benar sebelumnya nggak pernah nyentuh, eee, a terus Ibu ngerasa, eee, ma takut 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 dan, mungkin pernah nggak sih Bu ngerasa ragu-ragu dan, "Gue bisa nggak ya?" Kayak gitu, Bu. Jujur nih, Jujur nih. setiap kali dikasih challenge baru yang saya belum pernah pegang sebelumnya, itu saya selalu keder. Kayak waktu Pak Alex minta saya, lu jadi head ini ya, human capital ya di DJS ya. Saya nggak mau Pak, kayaknya nggak bisa deh Pak, saya hadapin orang, saya tuh orangnya nggak sabaran gini. Ada ya? Ada. Momen Terus gitu. tapi waktu itu beliau bilang ya udah dicoba dulu aja, pasti bisa sih, coba dulu aja gitu. Karena apa namanya, kalau misalnya ngelihat dari pengalaman-pengalaman yang kemarin tuh pasti bisa lah kita rapi-rapiin. Ya memang struggling di depan gitu ya, struggling karena banyak hal yang harus dirapihkan gitu. Kemudian memang timnya juga belum komplit waktu saya on board pertama, that's why dibantu banyak sekali oleh Bu Meli waktu itu ya soal HR gitu. Apa namanya, kemudian sampai bisa sampai hari ini gitu, bisa settle, punya tim yang sudah bisa diandalkan gitu ya, bisa berjalan gitu. Menurut saya itu suatu perjalanan pembelajaran yang juga sangat luar biasa gitu ya. Selain juga belajar soal fintech itu sendiri karena saya ada di project controller. Jadi memang sebenarnya kalau dipikir-pikir ke belakang perjalanan karir saya itu memang never ending learning journey gitu ya, learning process. Bisa dibilang dari awal saya bekerja tuh saya nggak pernah bekerja di bidang yang sesuai dengan peminatan kuliah sih. Karena kan sebenarnya background saya satunya accounting ya. Tapi saya nggak pernah pengen jadi akuntan gitu. Makanya awal-awal kerja itu di PPIC, di pabrik. Kerjanya bikin planning, production, and inventory controlling gitu. Kemudian dapat kesempatan sekolah lagi, saya juga ngambilnya strategic management. Jadi emang kayaknya mungkin salah jurusan kali dulu ngambil S1-nya ya. Masih mencari-cari ya Bu ya? Masih ngeraba-raba. Tapi bersyukur pernah sekolah di akuntansi, kenapa? Karena struktur berpikirnya jadinya apa namanya, menjadi sangat logik. Semuanya tuh dipertanyakan tuh dengan alur gitu ya. Karena akuntansi sangat logical kan. Lalu di ujungnya tuh harus match antara yang sebab dengan akibatnya tuh harus match. Ketika ada sesuatu yang nggak match ya itu kita cari kenapa. Jadi itu sih yang saya belajar dari sekolah S1 saya yang cukup lama ya, 5 tahun karena kebanyakan main waktu itu. Oke. Bu, tapi turning point Ibu ketika sepanjang karir Ibu dari awal Ibu meniti karir sampai sekarang, turning point Ibu ketika ngelihat, oke gue mau ngelihat sebuah challenge itu jadi opportunity gue bisa kok. Itu Ibu mulai berpikir kayak gitu, Ibu inget nggak situasinya kapan dan pengalamannya gimana? Ini agak tricky pertanyaannya, karena sebenarnya tuh saya tuh jarang nolak ya kalau dikasih challenge. Emang anaknya suka aja di-challenge. Emang selalu ngelihat. Berarti emang dari awal udah mindset-nya gitu. Jadi ya Bu ya? Mungkin ini didikan dari kecil gitu ya. Ayah saya tipe orang yang nggak mau terima nggak bisa gitu ya sebelum saya coba. Kalau nanti saya coba dan saya nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau udah misalnya ya udah kamu coba ini, nggak mau, wah itu bisa dimarahin. Gila-gilaan tuh gitu ya dari kecil. Jadi memang apapun saya cobain gitu. Nyari encu di got sampai bau saya cobain gitu ya. Main apa namanya rollerblade sampai ke gasrok aspal, dengkul robek, kagak bisa jalan 1 minggu, dicobain gitu.
Ya walaupun habis itu juga nggak tambah jago juga sih Nis, tapi ya udah dicobain aja gitu kan. Biar tahu aja ya, Bu ya. Iya, sampai ya udah makin dewasa terus nyoba maraton, nyoba apa gitu ya, distance running dan kawan-kawan gitu yang saya nggak pernah kepikiran, tapi ketika saya jalanin dan coba, oh ternyata bisa kok. Jadi prinsipnya adalah sebenarnya kalau kita mau nyoba sesuatu gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya juga nggak excel amat atau ternyata emang nggak cocok, ya nggak apa-apa. At least lu pernah coba, lu tahu experience-nya gimana dan lo bisa ambil. Lu bisa belajar apa sih dari situ. Gitu ceritanya, Mas. Bu, kalau misalkan dari banyaknya pengalaman Ibu, terus beda-beda industri, beda-beda posisi juga, apakah perubahan style kerjanya juga berubah kan ya Bu ya? Oh pasti karena style bekerja itu menyesuaikan dengan nature of work dan di mana kita bekerja. Karena setiap organisasi itu punya behavior-nya sendiri-sendiri ya. Saya pindah dari Kompas Gramedia Korporasi ke Geraha Kerindo Utama itu Tisu Tesa itu beda culture-nya. Walaupun masih Kompas Gramedia sama-sama, tapi cara kerjanya beda. Satu media, satu tuh manufaktur. Jadi beda banget ya. Ya ampun. Ini foto-foto. Ini waktu saya ambil sertifikasi ini. Ini bisa ada cerita di balik foto ini Bu. Foto ini ya, mungkin bisa diceritain. Yang sebelah kiri ini saya waktu ambil sertifikasi balance scorecard di San Diego US itu tahun 2008. Ini yang di tengah adalah Robert Kaplan, beliau yang menemukan teori balance scorecard. Jadi waktu itu saya sangat beruntung ketika di hari ketiga atau keempat sertifikasi, beliau itu kasih public speech ya. Lalu orangnya memang humble banget, jadi ketika selesai ya saya sok nekat aja. Deketin, kemudian minta tanda tangan terus foto. Bu, sorry Bu, ini sertifikasi apa Bu tadi Bu, sorry? Balance scorecard. Itu tuh apa ya Bu? Sertifikasi. Balance scorecard itu adalah management tools. Jadi kalau Anis pernah dengar KPI ya, Key Performance Indicator, itu adalah salah satu tools yang kita pakai di dalam balance scorecard. Jadi di situ kita belajar ada strategic objektif apa. Strategi objektif itu punya ada big KPIs, kemudian big KPIs diturunin itu pakai strategic initiatives. Masing-masing strategic initiatives itu key critical points-nya apa. Kayak gitulah. Itu ya, ini sebelum ini adalah tahun kedua ketika saya implementasi balance scorecard di Kompas Gramedia, jadi dikirim ke sana untuk ambil sertifikasi. Oke, berarti dikirim sama Gramedianya Bu ya? Ya, dikirim. Jadi setelah saya dikirim, kemudian teman-teman saya akhirnya ikut dikirim juga ke sana. Jadi saya kelinci percobaan sih waktu itu. Dites nih, bisnis schedule nih. And this was like quite challenging trip karena yang pertama ini adalah my first long haul trip ke US ya sendiri. Saya masih nyusuin anak saya masih umur setahun, jadi sepanjang sertifikasi ini saya ada beberapa kali break untuk perah ASI. Jadi saya stok ASI di rumah 5 liter, waktu pergi saya bawa pulang dari Amerika kira-kira 3,5 liter. Nggak sama tim Bu ini? Nggak, saya sendiri. Saya berangkat sendiri waktu itu. Nah, terus tapi ya itu seru sih. Kalau yang sebelah kanan ini adalah presentasi. Jadi ini saya ingat saya masih di Organizational Development dan Talent Management. Saya punya tugas setiap 3 bulan itu saya harus presentasikan talent mapping. Tapi untuk levelnya itu GM ke direksi. Jadi di situ saya presentasi ke board tentang map dari masing-masing kandidat terkuat untuk menjadi direktur ya waktu itu ya. Lalu udah sampai mana mappingnya, development programnya udah sampai mana, orang ini siap atau enggak. Kalaupun belum siap, dia butuh berapa tahun lagi development. Jadi itu yang saya presentasi. Dulu saya berambut panjang ya Nis, seperti bisa dilihat ya, mbak-mbak sekali. Tapi tadi kan aku sempat nyinggung tentang perubahan style, pasti ada ya di setiap Ibu ganti karir ya. Selalu berubah.
Ya. Tapi hal itu ngaruh nggak sih Bu ke kinerja Ibu? Dan itu apakah ngaruhnya in a good way, apa in a bad way, apa keduanya juga pernah gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau dimanapun kita bekerja kan prinsip itu gampang ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan sebenarnya kan. Jadi your working style itu harus beradaptasi dengan organization style. Jadi organisasinya ini model yang mana? Model yang agile, apa model yang slow, atau model yang birokratis, atau yang mana? Gitu. Sometimes memang you have to make changes, ya, untuk beberapa hal yang memang menurut kita ini kayaknya perlu diimprove gitu ya, perlu dipercepat prosesnya atau segala macam. And you have to make impact on that one gitu. Tapi kalau memang organisasinya sudah settled, bagus gitu ya, ya kita yang harus adapt dengan organisasi tempat kita berada. Gimana caranya? Yang pertama adalah being observer. Pertama kali datang itu kulon nuwun kalau orang Jawa bilang gitu ya, melihat kondisinya, suasananya, bagaimana teman-teman di sana beradaptasi, berinteraksi, kemudian kita masuk gitu ya, gimana caranya kita juga bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Di situ nanti kita bisa lihat apa yang kita bisa petik untuk kita ambil, ya, menjadi menambah kekuatan kita dalam bekerja atau menjadi manusia yang baik gitu ya. Tapi apa yang kira-kira kita perlu improve dari current process. Nah, ketika kita mau improving some current process, kita juga harus lihat nih root cause-nya ada di mana. Karena nggak bisa kita mau improving sesuatu tuh nggak tahu root cause ujungnya tuh di mana. Ibaratnya ada yang busuk gitu ya, di ujung dekat akar, tapi kita potongnya tuh di batang yang atas, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yang harus dipotong yang busuknya itu. Gitu. Tapi bisa dapat ke situ ya tentu aja kita harus dibantu oleh tim yang ada, orang-orang yang juga punya concern yang sama gitu ya. Kemudian juga oleh Bapak Ibu yang punya impact terhadap organisasi. Itu yang kita jual tuh konsep untuk improvementnya seperti apa. Karena kita mau improve kalau tidak ada backup dari Bapak Ibu pengambil keputusan dan teman-teman yang akan menjalankan itu nggak akan terjadi juga sih improvementnya. Gitu. Oke. Kemudian Bu, ada nggak sih Bu dari awal Ibu intern di Lotte ya, dari awal banget sampai sekarang, prinsip yang Ibu pegang gitu, nggak pernah Ibu lepas dan sampai sekarang bahkan masih Ibu implementasi di dunia kerja Ibu, ada nggak Bu? Sebenarnya sih cuman satu yang dari dulu tuh do the best version of yourself. Lo bisa kasih yang terbaik kayak gimana? Karena saya selalu punya keyakinan ya, kalau kita tuh sincere ngerjain sesuatu, emang niatnya baik gitu ya, sincere, sungguh-sungguh gitu, itu pasti impact-nya baik gitu. Tapi kalau udah ngeluh mulu kerja gitu, dikasih apa-apa nggak bisa, nggak mau, ya nggak akan ada impact. Impact-nya buruk buat diri kita dan buruk buat orang yang berinteraksi sama kita, gitu aja. Jadi making good impact itu ya memang harus start dari diri kita. Kita mau kasih yang terbaik nggak? Karena kalau kita mau kasih yang terbaik, otomatis pasti kita auranya tuh positif terus gitu. Orang tuh senang kerja sama kita. Gitu ya. Tapi kalau orang udah kerjaan yang ngeluh mulu sama kerjaan yang ngeluh mulu sama kondisi atau keadaan tanpa berusaha untuk memperbaikinya, ya nggak akan jadi apa-apa, sayang gitu. Habis energi kita untuk ngeluh. Tapi nggak ada yang kita contribute sesuatu. Jadi itu, do the best version of yourself. Apa yang lo bisa kasih yang terbaik gitu dari diri lo. Nggak cuma untuk perusahaan, ya ini nggak cuma untuk perusahaan ya aku ngomong ya, tapi untuk dirimu sendiri gitu ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik tuh balik ke kitanya tuh happy. Untuk keluarga gitu, atau untuk ya apapun, impact-nya tuh di environment sekitar kita. Jadi jangan cuma do the best version of yourself itu cuma buat perusahaan, nggak sesempit itu. Gitu. Do the best version of yourself tuh yang pertama memang buat diri lo, buat Tuhan gitu ya, dan buat orang-orang yang terkena impact lo. Jadi itu menurut saya sih itu tuh, Nes. Do the best version of yourself. Oke. Bu,
dari Ibu berkarir dengan Ibu, mengenal diri Ibu juga, mengenal diri Ibu sendiri juga, eee, Ibu gimana sih Bu cara Ibu bisa aware sama kelebihan maupun kekurangan diri Ibu? Dan, eee, gimana dan bisa diceritain nggak Bu pengalaman di mana Ibu tahu, mmm, kelebihan tersebut ya dan akhirnya bisa diaplikasikan dan gimana juga Ibu tahu kekurangan Ibu dan yang akhirnya Ibu, perbaiki kekurangan Ibu? Jadi saya harus berterima kasih sama mentor-mentor saya ya dari awal bekerja gitu. Karena ketika saya awal bekerja tuh kan sotoy banget ya. Ya baru lulus S2 langsung kerja gitu kan. Pasti gue paling benar semua nih gitu. Cuman saya dapat mentor waktu itu keras gitu orangnya. Oke. Semua yang saya kasih tuh nggak pas. Jelek semua. Sampai waktu itu saya mau masuk kantor lagi saya doa dulu nih. Soalnya selalu deg-degan ketemu dia. Kala itu apapun yang saya kerjain itu selalu dibolak-balikin. Jadi nggak pernah ada sekali apa namanya jadi. Jadi itu saya harus improve di masalah konsep, deliver the konsep, implementasi konsepnya jelek banget gitu kan waktu itu kan. Kemudian impact of influence. Ketika lu menyampaikan konsep lo itu lu nggak meyakinkan, gimana gue mau beli konsep lo. Nah itu yang saya banyak belajar. Jadi saya observe dia ketika dia bikin satu deck presentasi gitu ya, kemudian bagaimana dia menyampaikan sama orang, gesture-nya gitu, apa namanya eye contact-nya, sehingga orang tuh kayak mesmerize gitu ngelihat dia presentasi dan langsung dapet dan langsung oke. Apa sih yang nggak boleh bolong dari satu konsep atau proposal itu? Kenapa harus dipikirin gitu? Tujuan ke depannya gimana, nanti implementasinya gimana, kalau ada sesuatu yang miss dalam implementasi itu caranya gimana. Nah itu saya banyak belajar. Jadi saya tuh konsep jelek. Ya, tapi punya mentor kayak beliau itu bikin saya belajar banyak. Terus kedua, itu dulu saya model orang yang awal-awal kerja ya, nggak teliti, kemudian kerjaan itu nyelesainnya nanggung. Saya pernah ada di posisi itu juga nih. Iya. Aku banget. Ya, diomelin gitu ya, kemudian diberikan feedback. Tapi satu hal yang saya selalu latih diri saya adalah saya nggak pernah sebel dengan feedback sekeras apapun. Karena feedback itu adalah cermin saya untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Apapun ya, jadi ada orang yang kasih feedbacknya enak, tapi ada juga yang sambil ngomel-ngomel, ya udah, saya telan aja. Ya berarti memang saya belum bisa deliver sesuai apa yang dia mau. Dan itu adalah cara saya untuk belajar. Gimana caranya untuk fulfill, deliver apa yang dia assign ke saya, gitu ya. Terus belajar memahami siapa stakeholders kita, gitu. Siapa sih customer internal kita, nggak usah ngomongin yang eksternal lah, customer internal next process itu tuh siapa. Saya pengen ketika saya handover kerjaan saya ke next process saya itu nggak kesulitan. Dia follow up-nya lagi tuh smooth dan gampang. Gitu. Nah, itu yang juga saya belajar. Jadi pasti nanya, gue masih kurang apa ya? Lu masih butuh apa ya? Masih ada yang perlu gue support nggak? Atau gue bantu nggak datanya atau apa? Sampai akhirnya nggak usah nanya karena udah tahu. Yang dia butuhin tuh apa sih? Gitu. Tapi kalau emang kita nggak tahu, nggak ngerti, ya nanya. Karena kan kita nggak ada yang kursus bahasa kalbu, bukan? Jadi nggak ada yang bisa memahami gitu. Kalau kita nggak ngomong itu kagak tahu gitu ya. Jadi so better you ask your colleague gitu ya, atau atasan lo, atau nanti mungkin punya tim ke tim lo gitu. Apa yang bisa bantu untuk deliverables ini menjadi baik gitu untuk kita semua. Terus dari situ tuh saya mengenali kelebihan saya ada di mana, kelemahan saya ada di mana nih. Tapi satu kuncinya emang nggak boleh baper, gitu ya. Nggak boleh baper kenapa? Karena apapun feedback yang diberikan sama kita ya tujuannya adalah untuk being the best version of ourselves, right?
untuk belajar menjadi lebih baik, untuk deliver lebih baik lagi, untuk contribute lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Jadi kalau memang mikirnya udah ke situ terus sih, menurutku mau di environment kerja apapun ya kita akan memandangnya positif-positif aja sih. Gitu. Jadi mau gimana dapat feedback, gimana juga kita, karena tergantung kita nerimanya gimana ya Bu ya. Kita melihat dari angle yang mana, ya nggak? Kalau bawaannya angle-nya, lu mah semuanya gue juga salah gini-gini. Tapi kalau misalnya, kenapa gue masih salah ya? Kayaknya gue semuanya udah ada di situ. Apa datanya ya? Atau formatnya ya? Atau dia nggak ngerti flow-nya? Atau yang mana? Itu kan akan beda ya. Beda. Ketika kita ya, kayaknya gue salah mulu, lo nggak akan follow apa-apa. Tapi kalau misalnya lo pikir, mungkin data gue kali ya kurang lengkap. Atau mungkin ada flow yang kurang atau apa. Ya itu, oke, gue diskusi sama lo ya, kira-kira gimana nih supaya pas gitu. Beda ya, angle memandangnya beda. Gitu sih sebenarnya. Marahnya sih sama, atau misalnya ngomelinnya sama gitu, atau ngasih feedbacknya enaknya juga sama. Ya tapi tinggal kita lihat aja, mau lihat dari angle yang bangun atau angle yang destruktif, konstruktif atau destruktif, udah gitu aja kan ceritanya. Oke. Terus Bu, ini ada foto lagi nih Bu. Boleh diceritain nggak nih Bu? Yang kita mulai dari yang kiri dulu deh ya, masih panjang rambutnya Bu. Yang kiri ini adalah bisnis trip. Jadi di salah satu bisnis trip nemenin distributor waktu itu ya. Saya tuh paling males peres sebenarnya. Paling males basa-basi sama orang. Gitu kan sebenarnya gitu ya. Tetapi ketika itu saya ada di sales marketing ya mau nggak mau gitu kan. Jadi harus bisa menjadi chaperone yang baik buat Bapak Ibu distributor isu kami waktu itu. Jadi ya sudah harus banyak-banyak senyum padahal ini udah lelah sekali 16 jam perjalanan pergi gitu ya. Ini bisnis trip kemana Bu? Ini waktu itu ke Eropa. Oke. Ini masih tante megaloman ya, jadi rambut masih merah, banget panjang. Kalau sebelah kanan Bu? Kalau sebelah kanan ini waktu saya bersama dengan partner in crime saya di Indosat gitu ya. Kita bikin acara Indosat 5K. Waktu itu Indosat 50 tahun. Kebetulan saya waktu itu jadi ketuanya Indosat Runners gitu ya. Saya sama Mbak Lisa waktu itu kita diminta oleh HR untuk bikin satu acara karyawan, ya ini Indosat 5K ini. Jadi dari mulai nyari vendor larinya, ngaturin bid, apa segala macem, ya udah ya kita sama teman-teman Indosat Runners waktu itu. Lumayan sukses, banyak yang ikut juga waktu itu. Chiefs kita juga banyak yang ikut gitu ya. Dan seru aja sih karena salah satu refreshing dari IT delivery dan development yang luar biasa numpuk gitu ya, terus bisa bikin acara Indosat 5K itu kayaknya happy aja. Ketumpuk nggak Bu sama kerjaan jadi head IT? Enggak, karena kan ini kan ceritanya ekskul ya. Jadi ekskul kan dikerjakan di luar pekerjaan kantor gitu. Jadi ya happy sih, kayak refreshing aja ngerjain kayak begini. Ini di GBK Bu apa di mana? Enggak, di Indosat. Jadi kita tutup Monas dan sekitarnya. Start finish-nya dari Indosat, rutenya ngelilingin Monas, kemudian itu udah pakai izin polisi ya, karena nggak boleh ada mobil yang lewat di seputaran Monas Indosat situ. Kita tutup jalan gitu. Seru. 2017 ini. Ini selanjutnya nih Bu. Ini mungkin ada yang mengenali beberapa teman-teman, ada familiar faces. Ini kapan nih Bu? Ini dulu tuh zaman kita di IT ya, Bapak kita tuh Pak Hardi pasti punya acara makan-makan bareng lah 3 bulan sekali untuk satu timnya gitu. Nah kebetulan di situ saya satu tim juga sama Bu Sari dan Pak Budi gitu, jadi emang kemana-mana kayaknya ketemunya dia lagi sih. Ketemu lagi gitu. Nah ini tim ITSD, IT Solution and Delivery-nya Indosat waktu itu.
kita habis ada selesai satu project gede banget gitu ya, kalau nggak salah kita pakai ICSS atau apa saya lupa deh ya. Lalu terus ini kita ya udah kita makan malam bareng aja gitu kan, ya bonding lah. Makanya dulu tuh memang erat banget ya hubungan kita sebagai tim tuh di IT di Indosat tuh kuat banget lah, erat banget. Ya sampai hari ini pun masih sering juga kadang-kadang ketemu makan malam bareng teman-teman. Kan undangan aja. Gitu. Oke. Bu Siska, tadi aku di awal tuh Ibu sempat mention legacy ya Bu ya. Ini berkaitan sama pertanyaan aku selanjutnya nih Bu. Jadi Ibu pernah nggak sih inovasi yang Ibu ciptain sampai Ibu udah keluar dari perusahaan tersebut tuh masih, itu mungkin yang tadi Ibu sebut legacy, boleh diceritain nggak Bu? Gimana? Yang pertama tuh yang balance scorecard ya. That's my legacy. Terus yang kedua mungkin di IT ketika kita bikin satu sistem end-to-end untuk delivery yang lebih rapih, lebih proper gitu. Itu juga masih kepake gitu sampai sekarang. Dan menurutku justru teman-teman yang sekarang jalanin ini improvementnya juga banyak banget gitu dari konsep yang awal saya implementasi gitu, dan I'm super proud of them gitu ya. Mereka keren banget gitu. Kalau dulu misalnya kita butuh waktu seminggu untuk nentuin prioritization karena ada 5 stream gede, sekarang karena udah ada sistem, kemudian ada beberapa proses yang di-cut, itu dalam waktu kira-kira 2-3 jam itu udah bisa keluar. Sehingga pipeline delivery-nya pun juga lebih cepat gitu ya. Lalu sekarang kan ada implementasi kayak Scrum Method segala macam, itu yang menurutku sih pengembangan dari konsep awalnya tuh cakep. Itu demikian juga dengan di Kompas gitu ya. Balance scorecard dari 2006 diimplementasikan sampai tahun ini itu juga pengembangannya banyak banget. Kalau dulu mungkin orang-orang masih struggling gitu ya, gimana sih cara bikin KPIs atau OKR gitu. Sekarang sampai anak-anak yang baru masuk pun itu udah sangat familiar kan. That a very good improvement and progress gitu untuk organisasi, dan saya bangga gitu pernah jadi salah satu orang yang terlibat mencetus ya. Di situ. Wah, oke deh Bu. Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Boleh. Jadi kan sebagai seorang leader nih Bu, apalagi sekarang Ibu menjadi Head of Human Capital and Communication ya. Gimana sih cara Ibu tersendiri gimana sih nge-influence atau approach apa yang Ibu pakai untuk bisa bikin tim Ibu tuh kompak, efektif kerjanya, dan lebih baik lagi gitu. Seperti apa setiap harinya? Kalau saya percaya setiap orang itu lahir dengan kelebihan masing-masing ya. Orang tuh punya kekuatan gitu, dan itu yang ketika saya dipercaya untuk menjadi ibunya teman-teman Human Capital dan juga communication, itu saya berusaha kenalan gitu ya dengan masing-masing individu, apa yang menjadi kekuatan dan harus lebih diimprove, apa yang hal-hal yang mesti lebih diimprove-nya sehingga kinerjanya akan semakin baik gitu ya. Ketika saya sudah kenal satu persatu, maka pengembangannya pun untuk masing-masing individu ya, secara individu maupun secara tim itu lebih mudah. Walaupun saya tahu teman-teman pasti sebel sama saya, karena kan saya kan cerewet ya. Cerewet, galak, minta sesuatu harus proper, rapi, terstruktur gitu. Tapi tujuannya adalah sebenarnya ketika nanti teman-teman tidak ada lagi di sini, itu teman-teman bisa selalu bawa. Anggap itu legasinya si mamah ini kepada anak-anaknya lah. Ya. Karena keterbukaan komunikasi, kemudian struktur cara kita bekerja gitu ya, lalu keakuratan data, ya makanya saya selalu bilang percaya sama Tuhan sama data, jangan sama yang lain. Itu menjadi pegangan. Karena dimanapun kita berada, mau apapun pekerjaan kita, itu pasti akan mengacunya ke situ-situ aja kok. Kalau kita orangnya nggak pernah nutup-nutupin informasi ya, sama tim sendiri apalagi ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang salah ya dikomunikasikan, kemudian kita cari cara gimana cara menyelesaikannya. Kalau ada keberhasilan kita rayakan bersama gitu ya, supaya semua orang tahu oh bahwa saya juga punya kontribusi loh. Seberapapun kontribusinya, tapi you contributed gitu di situ. And it has to be celebrated. Kemudian
Nanti ketika teman-teman punya tim, appraise ketika memang mereka melakukan performance yang baik, tapi tegur ketika mereka melakukan sesuatu yang nggak pas. Di sini kita masih banyak nemu orang yang senangnya appraise tapi nggak pernah negur, nanti suruh negur HR. Padahal sebenarnya harus usernya. Kenapa? Karena dia paling tahu anaknya ngapain aja, bukan HR. Ya, Bapak Ibu, mohon didengarkan. Jadi sebenarnya itu aja. Karena saya orangnya nggak ada yang ditutupin, mungkin jadi teman-teman jadi seneng aja gitu, lebih terbuka ya. Teman-teman HR sama Korkom ini sih luar biasa kalau menurut saya, keterbukaannya, kebersediaannya untuk di feedback dan diomelin sama mamahnya satu ini gitu ya. Kemudian keinginan untuk belajar dari apapun, dari kesalahan yang dibikin, dari proyek-proyek yang sudah kita pernah bikin, sukses atau enggak, kemudian keinginan untuk maju. Itu sih, Nis, sebenarnya kalau kamu tanya yang bagian terakhir itu. Thank you Bu Siska. Bu, ini ada yang terakhir. Ya. Sebenarnya pertanyaannya seberapa dekat sih Ibu sama timnya Ibu, tapi itu kayaknya dijawabnya pakai, kita ada video nih Bu ya, buat Bu Siska. Boleh Mas Dian dibantu video untuk Bu Siskanya. Seberapa deket sih? Ya, oke. Pengalaman kerja sama Bu Siska tuh seru banget, karena emang dari awal masuk di AB, headnya tuh langsung Bu Siska. Bu Siska tuh tipe head yang emang punya jiwa leader tinggi, terus enak banget diajak diskusi apa aja, dari masalah pekerjaan, film drakor, sampai masalah ASI. Bu Siska bener-bener bisa ngajarin. Terus yang terakhir menurut gue, Bu Siska itu ngajarin kita buat multitasking dan keluar dari zona nyaman kita. Jadi meskipun kita dikasih kerjaan yang bukan passion kita, tapi Bu Siska tuh bener-bener ngajarin kalau kita tuh bisa asal kita mau belajar. Tuh. Aman bekerja sama Bu Siska. Waktu awal ketemu Bu Siska, aku tuh ngelihatnya kok kayak Yudas gitu ya. Ternyata enggak kok, pas ngejalanin, pas kerja sama bareng seru, ada waktunya serius dalam kerja, ada waktunya kita bisa bercanda segala hal, bisa ngomongin apapun, kayak ngomong makanan, ngomongin tentang diet, olahraga, kesehatan, keluarga. Nah, aku bersyukur akan hal itu. Aku pun juga bersyukur banyak hal yang aku pelajari dari Bu Siska. Salah satunya gimana kita berani speak up akan sesuatu, terutama dalam hal pekerjaan atau dalam hal load kerja yang bisa kita sampaikan ke atasan kita langsung gitu. Masih banyak yang pengen aku pelajari sih sama Bu Siska. Makasih Bu. Bu Siska itu adalah mentor karena beliau bisa membantu kita untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Dan selain itu Bu Siska juga bisa jadi orang tua buat kita di sini, karena kita bisa diskusi apa aja, nggak cuma masalah kerjaan aja, tapi diskusi tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi, masalah pribadi, curhat juga enak kok sama Bu Siska. Thank you Bu Sis. Annyeonghaseyo Bu Siska. Annyeonghaseyo. Bu Siska itu banyak lucunya, banyak serunya, ada tegangnya, ada groginya, tapi jadi tim Bu Siska itu banyak belajar, jadi lebih teliti, percaya diri, bisa mengembangkan kemampuan, dan yang paling penting itu Tuhan dan data. Ya Bu, is Bu. Bu Siska itu salah satu leader yang menginspirasi saya dalam bekerja. Ibu itu orangnya detail banget, makanya kita jadi harus makin teliti lagi kalau mau ngirim hasil kerjaan ke Bu Siska. Yang paling berkesan itu waktu di challenge untuk ngerjain program engagement karyawan. Jadi ibaratnya ini kerjaan yang sebelumnya belum pernah kita pegang, tapi kita harus lakuin itu gitu.
awalnya sih takut, deg-degan, sampai-sampai itu nggak bisa tidur gitu. Tapi di situ kita jadi harus bisa agile sih dan beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada. Dan alhamdulillah kita jadi bisa dan juga lebih eksplor lagi sama potensi yang kita punya. Makasih Ibu buat bimbingannya, Bu Siska pokoknya top. Pengalaman kerja bareng Bu Siska itu sangat menarik dan seru ya, terutama saat membuatkan presentasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu chief. Bu Siska tuh mau mendengarkan masukan-masukan dan memberikan solusi yang membangun, sehingga output yang dihasilkan itu menjadi lebih baik. Bu Siska tuh sangat bisa menjadi mentor yang keren, sehingga kami bisa saling backup satu sama lain. Semangat terus Bu Siska, jangan bosan-bosan memberikan masukan dan bimbingan bagi kami semua. Debak. Halo Bu Siska, pengalaman kerja bareng Bu Siska. Kalau menurut Kandita sih ibaratnya nih, kamu harus siap-siap mau basah sama siap-siap belajar berenang. Karena bakal dicemplungin, tapi habis itu bakal banyak banget ilmu yang kamu dapetin. Karena kalau kerja bareng Bu Siska itu sat-set deh pokoknya. Kerja bareng Bu Siska itu dapat ilmu banyak dan dapat insight yang banyak banget juga. Apalagi ngelihat pengalaman Bu Siska yang udah banyak banget, jadi aku belajar banyak dari Bu Siska. Semoga semua ilmu dan pelajaran yang aku dapat dari Bu Siska bisa aku ingat terus dan bisa aku pakai di karir aku ke depannya. Terima kasih ya Bu Siska. Sama-sama nih. Tante Siska itu orang yang kreatif, inspiratif, very high quality runner. Pokoknya sukses terus buat Tansis. You go girl. Thank you. Thank you Tanmel. Ya ampun, terharu aku. Sedikit surprise buat Bu Siska. Thank you so much teman-teman. Appreciate that. With all my heart. Thank you ya. Sama-sama Bu. Teman-teman di Jasian mungkin dari kita udah chit-chat sama Bu Siska, cerita-cerita pengalaman kerja Bu Siska, mungkin ada pertanyaan boleh banget di ketik di chat box ya teman-teman. Ada yang mau nanya atau ada yang mau kasih tanggapan juga, komen buat Bu Siska. Kak Vita mau sesuatu, Kak Vita nyala nih on cam. Adakah? Mungkin Mas Pawit mungkin. Saya udah lama loh ketemu Mas Pawit nih. Pak Pawit, mana kamu yuk? Pak Pawit, boleh nyalain kameranya, kita ngobrol sedikit sama Bu Siska. Apakah tersambung atau... Malu, kayaknya malu. Oke. Mungkin kalau belum ada nanti aja pas kita ketemu kali Nis. Oke Lebih deh. enak ngobrolnya. Siap. Oke deh, kalau teman-teman di Jasian, oke, kalau tidak ada pertanyaan, aku sudahi sampai sini aja. Bu Siska, sebelumnya terima kasih banyak untuk sharing. Sama-sama kesempatannya Anis hari ini, senang banget bisa sharing. Senang banget. Dan banyak belajar juga dari Bu Siska. Teman-teman di Jasian juga terima kasih banyak udah ikutan. Mungkin kita bisa foto bareng nih, teman-teman. Boleh yuk, mari. Cam-nya yuk. Kita foto bareng sama-sama. Oke. Halo Bu Meli. Halo. Anel. Hai. Tante Sakti tahu. Halo Mas Rusdi. Ya. Mas Arfi udah sembuh belum Mas Arfi? Alhamdulillah udah lumayan. Oh alhamdulillah. Semoga cepat negatif ya Mas. Oke, udah semua. Apakah masih ada yang mau on cam lagi nih? Oke ya. Oke, dari Mas Steve apa Mas Dian yang foto? Aku aba-aba ya. Oke. 1, 2, 3.